Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini tanggal 18 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Prajabatan. Saya atas nama Imade Gede Suyatnyo akan melaksanakan praktik pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Berarti semua sehat ya. Tepuk tangan semuanya. Sudah. Berarti kalian sudah bisa menjaga diri dengan baik. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa agar hari ini dapat belajar dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Silakan. Siapa yang memimpin doa hari ini? Eka. Ayo, Eka maju ke depan silakan. Ini tengah-tengah. Teman-teman. Ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan dulu Eka. Tepuk tangan pada Eka. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini kita tadi sudah berdoa. Dan ada satu lagi yang harus anak-anak ingat, ya, bahwa kita harus selalu ingat dengan nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai kebangsaan. Kita akan bernyanyi lagu kebangsaan, ya, salah satu lagu kebangsaan. Ya, sebentar Pak akan pandu lewat video. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur saksasa, pribadi bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan coba yang ada di depan. Jadi seperti yang tertulis di sana, apa bacaannya? Tetap sehat dengan prokes. Ya, tetap sehat dengan prokes. Artinya, ayo kita bersama-sama tetap jaga kesehatan, ya, dengan protokol kesehatan. Mari saling menjaga diri. Kalian bisa menjaga diri, kalian juga menyelamatkan orang lain. Nah, coba lihat, perhatikan gambar di depan. Sebentar kita akan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan hewan juga. Tadi kita bernyanyi tentang lagu apa? Lagu wajib. Judulnya? Garuda itu binatang atau tidak? Binatang. Ya, seperti yang ada pada gambar. Kira-kira anak-anak pernah melihat Garuda nggak? Saat ini hampir tidak ada, ya. Elang pun jarang. Ya, itu berarti hewan sudah mulai atau langka. Ya, hewan mulai langka. Nah, sekarang Pak tanya, apa
Karena Tangkap dan ditangkap, diburu. Yang Karena Kristen? tangkap untuk dijual. Karena ditangkap. Yang lain? Ada? Tahu, Pak. Nah ya, tepuk tangan. Ya. Terus pendapatnya, salah satunya diburu. Ya, hal lain juga karena apa? Gimana? Karena kira-kira apa yang terjadi jika binatang itu lapar? Makan ternak. Makan binatang lapar. Salah satunya juga seperti itu. Nah, adanya kelampahan hewan juga salah satunya karena mereka saling apa? Saling makan memakan. Misalkan apa hewan apa yang memakan apa? Coba. Harimau makan Ya, Krisna dulu. makan daging, makan sapi. Harimau makan sapi, makan daging. Harimau makan zebra. Harimau makan zebra. Yang lain? Bisa cek ya, ini. Elang makan anak ayam. Elang makan ayam. Elang makan ular. Elang makan ular. Ular makan kodok. Ular makan kodok. Elang makan ikan. Elang makan ikan. Ular makan tikus. Ular makan tikus. Oke, bagus semuanya. Teman-teman. Saya pintar sekali. Itu salah satunya contoh binatang saling memakan. Ya, salah satu faktornya kelampahan itu juga seperti itu. Tetapi yang paling banyak adalah karena diburu. Nah, tadi Pak sudah katakan ada binatang saling memakan. Itu anak-anak pernah dengar tidak kata rantai makanan? Hah? Pernah. Apa itu? Ada yang tahu? Rantai makanan ular memakan tikus. Ya, ular makan tikus. Kucing makan tikus. Ular makan kodok, kucing makan tikus. Lagi yang lain? Elang makan ular. Ular makan anak ayam, Pak. Ya, oke itu contoh-contohnya. Nana pernah dengar ya rantai makanan. Nah, jika Nana lupa, sebentar kita akan bahas kembali. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini, ya. Pertama, nanti anak-anak dengan mengamati ya teks non fiksi. Tahu non fiksi? Teks yang apa? Sebenarnya bukan teks karangan, ya fakta, ya. Nanti anak-anak akan mampu menemukan pokok pikiran atau apa? Ide? Pokok. Ya, ide pokok. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak akan mengisi tabel. Dengan mengisi tabel, nanti anak-anak akan mampu menuliskan pokok pikiran pada bacaan dengan cepat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak Bapak akan ajak berdiskusi kelompok, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dengan menjaga jarak. Nanti kelompoknya akan Pak bagi, masing-masing kelompoknya itu sesuai dengan kelompok belajar saat pandemi. Ya. Nah, nanti akan mampu anak-anak menganalisis rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Kita akan bahas. Ya. Menganalisis rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan tepat. Ya. Kemudian yang terakhir, nanti akan anak-anak mengamati gambar. Kemudian dengan mengamati gambar itu, lalu anak-anak akan membuat gambar tentang rantai makanan sesuai dengan tugas. Nah, rantai makanan itu yang disebutkan adalah rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya. Untuk pembelajaran hari ini, saya ingatkan sekali lagi, ingat tetap disiplin ya, menjaga protokol kesehatan. Sudah? Nanti untuk kerja kelompoknya, coba yang kemarin Pak sudah bagi masing-masing kelompok saat belajar saat pandemi, kelompok apa mana? Kanan. Ya, nanti kumpul ya.
Kelompok apel di tanah yang banyak di situ, kelompok apel di situ. Belimbing mana belimbing? Belimbing nanti di tengah-tengah. Ceri, nanti ceri di situ ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dulu lanjutkan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistemnya. Apa saja yang akan kita pelajari sebentar, kita akan bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum lanjut pada pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak perhatikan dulu video yang yang di depan. Situasi ini sudah sangat sempurna. Kini populasinya tidak sampai 250 ekor. Elang ini atau Spizaidus florestanya dapat ditemukan di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Flores, Sumbawa, Lombok, Satunda, Palawe, Komodo, dan Rinca. Burung elang flores mempunyai ukuran tubuh yang sedang dengan tubuh dewasa berukuran sekitar 55 cm. Bagian kepalanya berbulu putih dan terkadang mempunyai garis berwarna coklat di mahkotanya. Berbicara tentang galaksi yang tidak akan tetap akan dewasa di dunia ini, panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dan berat 70 kg. Beberapa kecil dan dua ekor dari latar kepulauan Raja Ampat. Burung elang ini memiliki bulu warna merah dan hitam dengan kuku kuning dan bulu hijau terang. Kakinya berwarna biru dan terdapat biasa di ekornya berupa 20 panjang melingkar. Adalah habitat mereka. Itu beberapa apa tadi dikatakan Hewan. siapa yang bisa menyebutkan ada hewan apa saja tadi? Resta dulu. Kura-kura leher ular lagi. Ya. Cendrawasih, maka arwana, kanyang. Ya, tepuk tangan semuanya. Dari tadi anak-anak sudah memperhatikan video yang Pak tampilkan di depan. Apa sih hubungan hewan tersebut dengan apa yang kita pelajari hari ini? Percayakah kalian? Ya, hewan itu memiliki pengaruh erat dengan alam. Artinya apa? Hewan, ada hewan, ini alam. Ada pengaruhnya hewan dengan alam? Ada Kak. Apa? Karena hewan itu lahir di hutan. Karena hewan lahir di hutan, jadi buat lebih indah hutan. Karena di sana tempat tinggal. Nah, coba baca halaman 54 di bawah nama-nama hewan langka itu. Coba baca apa hubungannya. Tadi ada tidak anak-anak baca bahwa kelangsungan hidup hewan itu berpengaruh pada apa? Makanan dan apanya? Ketersediaan apa? Nah, itu hubungannya. Ada hewan harus ada makanan. Ada hewan hutannya tidak ada. Maka dari itu sering muncul di berita apa hewan mengganggu manusia di lingkungan masyarakat. Contoh kemarin yang sering itu di Sumatera, harimau masuk ke rumah. Ya, karena habitat mereka sudah mulai hilang, punah. Atau gajah masuk ke pemukiman warga. Ya, karena makanan mereka sudah habis di hutan. Banyak yang dibabat sembarangan oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab. Jadi ada pengaruhnya, semuanya ada. Apa itu rantai makanan? Tadi Pak sudah tanya. Nana masih ada yang cuma bisa menyebutkan contoh. Apa di sana? Coba baca. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, jangan silakan baca. Makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk
makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Ya, katanya makan apa? Peristiwa makan Makan hewan makan antar makhluk hidup. hidup. Nah, kira-kira apa yang anak perhatikan di depan ini? Apa yang anak-anak ingin tanyakan? Ada yang masih bingung dengan yang ada di depan? Rantai makanan. Rantai makanan. Ada banyak. Tadi selain rantai makanan yang ada di darat, ada di Laut. di apa di sana? Di laut. Air atau di laut. Lautan. Nah, Pada Pak subuh. Guru lanjutkan sekarang. Nah, tadi saat anak-anak membaca itu, anak-anak membaca suatu Bacaan. paragraf. Ada berapa paragraf di sana di bawah rantai makanan itu? Siapa yang bisa? Tiga. Halaman selanjutnya coba lihat, ada lagi. Empat. Ada empat. Bagus, semuanya sudah tahu. Ya. Nah, coba perhatikan. Ide pokok. Dalam suatu paragraf itu salah satunya berisi ide pokok. Siapa yang bisa apa itu ide pokok? Katanya. Kata tanya, Krisna kata tanya. Ya, yang lain? Lagi ada? Ide pokok bacaan yang Ya, Ita. di depan paling atas. Kalimat yang paling depan katanya ide pokok. Apa ide pokok? Buat lihat di depan. Ayo baca, coba Pak tunjuk sekarang. Coba Emily baca. Ayo baca di depan. Apa itu? Pikiran atau pendapat sama yang terkandung dalam sebuah paragraf atau dijadikan dasar menentukan paragraf tersebut. Ya, ide pokok itu pikiran atau gagasan utama. Jadi ide itu yang apa? Pertama, Seperti membungkus paragrafnya. Itu yang menjadi fokus ya anak ya. Fokusnya misalkan tentang membahas tentang ular. Apa? Ular, misalkan ular bertelur. Bagaimana cara ular bertelur dan lain-lain. Itu fokusnya. Ya, coba lihat di sana. Dijadikan dasar pembentukan paragraf. Idenya apa? Idenya tentang ular misalkan. Atau idenya tentang sapi. Sapi yang ada di rumah anak-anak. Bagaimana pengertian ide pokok, sudah jelas? Sudah, ya. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf, Chandra, maskernya benerin. Oke. Yang lain, jangan lepas masker ya. Sudah? Nah, coba perhatikan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut. dibaca. Caranya ya dibaca. Lagi selain Ita baca bagus. Lagi yang lain? Ringkas, Pak. Apa? Dipikirkan. Diringkas. Diringkas. Ya? Dicatat. Dicari. Apa? Dicari. Dicari. Dicari gagasan Cari tahu si dia mati. Cari gagasan utama. dibaca. Ide pokok dibaca. Oke, bagus semuanya ya. Nah, tahapannya ada anak-anak. Ya, nanti anak-anak bisa menemukannya dengan baik. 4 cara. Ya. Caranya apa saja? Coba perhatikan. Ya. 1, apa tadi? Baca dan cermati setiap kalimat. Ya, bagus. Tepuk tangan tadi. Ya, itu salah satunya baca dan cermati. Nah, kemudian yang kedua, Identifikasi ide atau objek subjek yang menjadi
mesti nyari lagi ke kamar. Nasi ya. Ya. Mek, Bu, mana dijedor nasi gitu misalkan ya. Itu juga binatang itu perlu Kita makan pasti- gitu ya. Makanya kita harus tetap menjaga Hutan. alam kita, lingkungan kita, jangan memikirkan diri sendiri. Kan. Ya. Nah, ini tadi di ide pokok atau di paragraf itu anak-anak temukan tentang apa? Tentang apa? Rantai makanan. Rantai makanan yang anak-anak sudah baca tadi. Ada berapa paragraf di sana? 4. Ya. Nah, coba perhatikan di depan. Mengapa rantai makanan sangat berpengaruh bagi keadaan alam. hewan dan alam itu saling mempengaruhi? Tadi di sana Pak ada gambar apa ini Pak, merah? Kok bisa dia, mungkin dia yang makan tadi gitu misalkan tadi di rantai makanan. Anak-anak mungkin masih bingung jawab ini, tapi nanti anak-anak pasti bisa jawab setelah anak-anak berdiskusi ya. Nah, ini yang terjadi anak-anak. Artinya apa? Apa artinya? Saling memakan satu sama lain. Saling memakan satu sama lain ya, ini bagus. Yang lain apa? Saling memakan mati. Apa? Terurai. Dimakan, kemudian ada yang mati dan terurai. Artinya itu saling berhubungan. Sudah jelas ini, ada pertanyaan lagi? Ada? Baik, sekarang waktunya kita akan berdiskusi dan penugasan LKPD. Sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Ayo di kelompoknya, silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, kalau sudah silakan duduk. Ayo duduk yang rapi. Bu diam. Ya, bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas di kelompoknya masing-masing. Apa yang akan anak-anak kerjakan ada di sini di lembar kerja. Ya, sebentar Pak jelaskan caranya. Nah ya, semuanya dapat satu-satu lembar kerja dan bahan ajar. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di kelompoknya masing-masing. Pertama, coba lihat Pak ke depan. Coba dengarkan dulu. Lihat Pak ke depan. Pertama, di sini ada bahan apa? Bahan ajar. Di sana ada bacaan yang bisa anak-anak bantu untuk cari jawaban. Ya, baca. Yang penting mau baca. Sudah? Kalau tidak ada di buku, cari di sini. Ya. Kemudian di sini ada lembar kerja peserta di sana coba lihat, coba baca. Di sana ada nama kelompok, isi nama kelompoknya masing-masing, kemudian tulis absennya. Nah, di mana lihat anak-anak akan mau menjawab, baca langkah-langkah kegiatan. Di situ akan anak-anak dipandu apa yang harus anak-anak jawab dan di mana mencari jawabannya. Di mana mencari jawaban? Di bahan ajar dan di buku Pak. Oke, silahkan bekerja. Ayo.
Apa mana yang mau maju ke depan pertama? Ya. Paragraf 1. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh kobra. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ini makan tikus, yang lain? Tikus dimakan padi. Semuanya sama. Semuanya sama. Itu masih kurang benar. Padi dimakan tikus, tikus dimakan. Cari idenya apa? Ada peristiwa saling memakan. Nah, itu ide pokoknya. Ya, ide pokoknya adalah pengertian tentang Zat-zat pengertian tentang apa yang formula di situ. Iya, pengertian tentang formula. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang betul adalah kelompok belimbing. Kelompok belimbing. Padi dimakan apa gitu? Ya, terus. Padi dimakan apa? Konsumen 1. Siapa? lalu Jadi apa? deh Tuh baca. betul baca Nanti jadi pemain. Oke. Ya, terus? Kebalik. Ya. Coba perhatikan, hadapkan ke depan. Siapa yang paling benar? Nah, Apel kebalik, Pak. nah menurut Iya, Pak. ya Chandra, kasih dulu Chandra. Kenapa berbalik Chandra? Kan harusnya dipanah di padi itu kan di lalang di padi. Terus kata tuh di jamur, Pak. Ya, bagus pendapatnya Chandra. Oke, pendapat yang lain? Bagus, bisa Chandra berpendapat. Pendengar Pak Chandra. Yang paling betul keterangannya adalah kelompok ini jika salah itu jawab belimbing dan ceri. Yang anak masih keliru itu wajar, ya. Tidak apa-apa, namanya belajar. Wajar. Belajar, kalau salah wajar. Kalau tidak pernah melakukan apa-apa, itu baru tidak wajar. Anak tak hidup berarti. Ya, lebih baik salah melakukan sesuatu daripada tidak pernah. Ya, daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo tepuk tangan Pak semua. Nah, apa yang apa yang sudah kita pelajari tadi? tentang rantai makanan Rantai makanan lagi? Bekerja sama. Ya sama. tentang konsumen Iya, itu kan rantai makanan lagi. Yang pertama kegiatan 1, tentang rokok ide pokok, dan paragraf paragraf. Terus tentang ide pokok, tentang menemukan ide pokok. Anak sudah bisa. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf suatu paragraf. Gagasan utama yang paling utama yang menjadi bukti atau ide yang ada di satu paragraf. Kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi tentang rantai makanan ya hubungan antara alumino ternyata kalau itu saling berhubung. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu. Kita katakan pasti bisa. Hari ini anak akan mengerjakan soal. Sekarang balikkan dulu bangkunya ke tempat masing-masing. Ayo. Diam. Ingat isi nama dan absen. Langsung setelah itu kerjakan. Anak-anak langsung jawab di sini ya.
Sudah ya? Sudah semua selesai? Ya, kalau sudah coba sekarang dengarkan Pak dulu. Waktu masih banyak salah. Saya. Tadi sudah betul Kak Atika. Salah. Saya salah masih. Masih betul ya saya Pak. Sudah ya? Sudah. Nanti silakan di rumah anak-anak cari jenis ini ekosistem. Kalau nomor itu betul dibaca di buku ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, ayo silakan kita berdoa sebelum pulang. Yang bertugas siapa? Nah, ya sini kan di depan. Di depan. Nah, oke. Ayo semua